untuk tema berakar, bertumbuh dan berbuah. Nanti kita akan menyaksikan video untuk opening materi kita saat ini. Silakan. Jadi tema kita pagi ini adalah berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus. Ya. Mari kita belajar. Sebenarnya sudah semua tahu lah, Bapak Ibu pasti sudah sering mendengar, sudah tahu tentang berakar, bertumbuh dan berbuah. Tetapi kembali lagi kita hari ini diingatkan dan disegarkan dan kembali akan diberi satu penyegaran ya untuk kembali mengingat dan melakukannya. Ya, terlebih dahulu saya akan menyampaikan tentang pendahuluan kenapa sih kita harus berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus. Ya, kita akan dahului dengan bahwa kenapa kita harus berakar dan bertumbuh dan berbuah. Jadi kita itu diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, sejak semula rencana Allah adalah menjadikan kita serupa dengan anaknya. Allah mengatakan maksud ini pada saat penciptaan. Ya, kita tahu bahwa di Kejadian Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, dari semua ciptaan hanya manusia diciptakan menurut gambar Allah. Inilah yang sungguh istimewa dan memberi kita martabat. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, seperti apa gambar dan rupa Allah yang lengkap itu? Apakah seperti Kristus gitu ya, yang makanya kita sebut harus seperti Kristus gitu ya. Ya. Memang gambaran serupa dengan Allah adalah gambaran seperti Kristus. Karena Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah gambaran Allah, gambar Allah yang tidak kelihatan dan gambar wujud Allah. Ada ungkapan atau pernyataan yang sering mengatakan bahwa sebagaimana bapaknya, begitu pula anaknya gitu ya. Jadi harusnya sebagaimana Pak Puji, begitu pula Hansel gitu ya. Tapi berbeda apa enggak? Saya kurang tahu gitu ya, apa perbedaannya, dan tapi yang jelas ada kesamaannya pasti. Sama-sama semangat melayani Tuhan. Amin. Ya. Nah, begitu pula untuk menunjukkan kemiripan keluarga. Tapi bukan berarti pernyataan bahwa kita harus sama menjadi seperti Allah. Terus kemudian nanti kita berusaha seperti Lucifer ya, seperti iblis pertama kali digoda di Taman Eden, kamu makan ini nanti kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang jahat dan tahu yang baik gitu ya. Jadi jangan kita terdoktrin perkataan itu sehingga kita berpikir, oh menjadi seperti Kristus berarti saya ini harus menjadi Tuhan, harus menjadi Allah gitu ya. Bahwa kita harus menjadi seperti Kristus itu bukan kita harus menjadi Allah atau Tuhan Yesus, karena kita tetap makhluk ciptaan. Jadi kita tetap makhluk ciptaan yang tidak bisa menjadi pencipta. Jadi kita hanya diminta oleh Allah ya untuk memiliki nilai-nilai dan sikap karakter seperti Allah. Jadi bukan menjadi maha kuasa, maha yang terbaik seperti Allah, tetapi mempunyai nilai-nilai yang seperti Kristus. Nah, apa saja nilai-nilai yang seperti Kristus? Nanti kita akan belajar 3 tahapan tadi: berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus. Jadi tahapan seorang manusia bisa mengalami pertumbuhan rohani untuk serupa dengan Kristus adalah kita mau gambarkan seperti berakar, kemudian bertumbuh dan berbuah. Nah, kenapa selalu ada perumpamaan tentang itu? Tuhan Yesus pun menyatakan di dalam Alkitab bahwa perumpamaan tentang bertumbuh, berbuah, berakar itu seperti pohon gitu ya. Karena memang filosofi dari pohon ini baik sekali, bagus sekali kita pelajari dan kita pahami, dan itu sangat pas dengan kehidupan kita sebagai manusia. Mari kita belajar tentang berakar. Yang pertama kita belajar tentang berakar. Nah, Bapak Ibu lihat gambar di sana tentang akar yang sangat kuat. Kita bisa bayangkan bahwa itu pohon yang sudah sangat tua ya, sangat tua sehingga akarnya sudah sangat dalam dan
mencengkeram sampai ke mana-mana gitu, dengan kuat sampai ke mana-mana. Nah, kita mau belajar akar itu apa sih? Kita tahu bahwa akar yaitu bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam. Akar itu tidak bertumbuh di luar, tetapi tertanam di dalam tanah sebagai penguat dan penghisap air serta bahan makanan untuk tumbuhan ya. Nah, akar sendiri berfungsi memberikan kekuatan untuk pohon, kemudian menjadikan kokoh supaya pohon tersebut tetap tegak berdiri atau stabil sehingga tidak mudah roboh dan goyah. Jadi kita bisa lihat kalau ada sebuah pohon yang tidak berakar kuat, pasti ada angin sedikit saja pasti akan bisa langsung roboh gitu ya. Nah, next. Nah, masih tentang berakar. Dalam cerita ya, maksudnya tentang pohon ya, selalu ada cerita tentang angin ya, angin yang kencang ya. Kita tahu bahwa angin badai itu seringkali juga menguji apakah pohon itu kuat atau tidak gitu ya. Tetapi sebenarnya angin juga dibutuhkan oleh sebuah pohon ya. Karena pada saat angin besar itu bergoncang, maka bukan hanya permukaannya saja yang bergoncang atau tubuh dari pohon itu yang bergoncang, tetapi juga masuk sampai ke akar, sehingga pada saat angin itu ada getaran-getaran masuk ke dalam, sehingga akan membuat tanah menjadi gembur dan akan membuat akar itu lebih mudah lagi masuk ke dalam gitu ya. Jadi ternyata fungsi angin juga bukan hanya sekedar menjadi ujian bagi pohon, tetapi juga bisa menguatkan, membuat lebih dalam lagi, akar itu akan masuk ke dalam tanah ya, sehingga lebih kuat lagi. Nah, Alkitab berbicara mengenai akar dalam Kolose 2 ayat 6-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap berakar di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang akar ini ya, seperti gambaran tentang kegunaan akar ini pada pohon ya, itu kan membuat pohon itu lebih kuat, lebih kokoh supaya tidak mudah untuk roboh ya, untuk apa ya, roboh ya, kalau tumbuhannya rubuh ya, yang itu tumbang ya, kalau ada angin besar tumbang. Begitu juga itu gambaran hidup kita ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah yang terjadi dalam hidup kita, apa maksudnya, akar apakah yang harus kita punya ya, supaya kita itu berakar kuat di dalam Tuhan gitu ya. Dasar apakah yang harus kita punya itu lebih dahulu pada saat kita menjadi orang percaya, supaya kita menjalani kehidupan ini dengan kuat ya. Nanti kita bisa bertumbuh dan berbuah, itu nantinya kita bisa menjalaninya dengan sukacita. Apakah coba saya mau menanyakan kepada Bapak Ibu mengenai apakah akar kita ya, apa yang Bapak ketahui tentang pernyataan ini, tentang apakah atau bagaimanakah akar yang ada di dalam hati kita atau di dalam hidup kita yang akan mendasari kita menjalani kehidupan iman percaya kita dan bertumbuh dan berbuah. Oh, silakan, ini tadi Mbak Mita minta saya untuk memberi 3 pertanyaan. Ini 1 pertanyaan nanti dapat door prize. Jadi silakan Bapak Ibu coba pikirkan apa yang mendasari kita, yang mendasari kita untuk apa ya, percaya betul kepada Tuhan, sehingga
nantinya kita akan bertumbuh dan berbuah dengan lebih baik. Monggo silakan. Mungkin satu. Ya, diulangi ya. Ya, mungkin saya akan coba berikan satu dulu. Tidak ada seorang pun yang dapat berakar dan bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan sebelum dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu cluenya. Tidak ada seorang pun yang dapat berakar dan bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan sebelum dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nah, pertanyaannya terkait dengan itu, terkait dengan dasarnya apa nih? Seharusnya yang kita miliki, yang kita imani, yang kita selalu menjadi dasar kuat kita beriman kepada Tuhan Yesus itu apa? Satu orang untuk menjawab pertanyaan, silakan. Percaya kepada Kristus karena Tuhan di segala kondisi apapun tadi diceritakan ada badai yang menerpa. Tapi kalau kita percaya pada Kristus, kita punya akar yang kuat. Apapun gelombang dunia terjadi, kita tetap teguh dan kuat, kita tidak perlu khawatir. Ya, contoh itu di kapal itu kan Tuhan Yesus menolong. Ya. Oke. Tapi ada yang spesifik yang harus kita pahami dan harus kita harus kita pahami dari mulai anak-anak sampai dewasa, itu harus kita pahami dan harus kita mengerti betul dan harus kita itu menjadi satu pengertian yang harus kita tahu betul-betul dan kita pahami itu sebagai orang percaya. Kalau ada satu yang masih harus lebih tepat lagi. Oke, ya, terima kasih. Ya, itu mungkin bisa ya Bu. Tapi yang saya mau sampaikan bahwa yang mendasari atau yang membuat akar kita itu kuat di dalam Tuhan yaitu iman percaya kita seharusnya sebagai orang percaya yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu Juru Selamat kita. Itu yang harus kita yakini pertama dulu. Jadi saya mau tanya Bapak Ibu ya, dari sekian banyak jemaat di sini yang saya tahu Bapak Ibu yang datang ke sini itu Bapak Ibu yang ingin diperbarui rohaninya dan semangat melayaninya sedang nyala-nyala. Tapi pertanyaannya saya mau tanya, apakah di antara Bapak Ibu ini ada yang masih ragu kalau mati masuk neraka, atau masih ragu masih ragu kalau mati masuk surga, Mas? Maaf. Karena ini masih terjadi bahkan bukan hanya orang awam, orang-orang teologi pun masih ragu. Saya tanya ke mahasiswa saya, siapa yang masih ragu kalau Tuhan Yesus sudah selamat kita dan nanti mati masuk surga? Saya, kenapa gitu ya? Karena siapa yang masih ragu di sini? Saya mau tanya. Masih adakah yang ragu? Mungkin dari anak-anak kecil yang mungkin anak-anak. Ya, dulu saya waktu SMP itu kelas 2 saya masih mempertanyakan ini kepada mahasiswa LPMI yang melayani saya. Saya tanya, apakah saya betul besok saya mati masuk surga? Padahal setiap hari di sekolah minggu disampaikan Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Nah, jangan-jangan Bapak Ibu semua, kita semua masih ada keraguan bahwa kita nanti masuk neraka atau surga gitu ya. Nah, kenapa kita mungkin masih mempunyai keraguan itu? Karena kita mungkin masih melihat dosa-dosa kita masih ragu akan
apakah Tuhan mau mengampuni kita karena dosa kita yang begitu besar gitu. Nah, dalam berakar ini yang seharusnya kita pahami dan kita betul-betul ingat, dasar kita untuk mengimani Tuhan adalah satu, bahwa kita harus betul-betul percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengampuni dan menjadi juru selamat kita, ya, yang akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Terlepas dari apapun kesalahan kita atau dosa kita, Tuhan akan memberikan satu pengampunan dan akan terus memberikan kita bimbingan dan juga bagaimana supaya kita tetap ada dalam Dia. Nah, yang kedua adalah tentang bertumbuh, ya. Nah, tadi kita sudah berakar. Nah, setelah kita betul-betul sudah meyakini bahwa Tuhan itu juru selamat kita, itu yang harus kita pahami dulu itu. Maka setelah kita pahami dulu bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat kita, nantinya kita akan tidak mudah goyah, tidak mudah seperti pohon tadi, tidak mudah goyah, tidak mudah putus asa dalam menjalani persoalan hidup ini, karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan, karena Tuhan sudah menjanjikan bahwa saya ini juru selamatmu, apapun yang terjadi saya akan tetap menolong kamu gitu. Kalau itu menjadi pegangan kita, ya, sebagai orang percaya, kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya, ya, atau ke proses berikutnya, yaitu bertumbuh itu dengan sukacita, karena kita sudah pede dulu, ya, kita sudah punya modal dulu itu, yaitu percaya betul bahwa saya itu punya juru selamat. Itu modal utama yang sangat berharga yang harus kita pahami dan kita mengerti dulu. Nah, kemudian bertumbuh ini saya ibaratkan seperti pohon kelapa, ya, pohon kelapa yang bertumbuh tinggi, ya. Nah, setelah sebuah pohon berakar, maka proses selanjutnya adalah bertumbuh sehingga menjadi kehidupan yang berlanjut. Sebuah pohon untuk bisa tumbuh dengan baik harus ditanam di tanah yang baik dan subur supaya bisa berakar dan bertumbuh dengan baik, ya. Nah, pada saat bertumbuh maka akan ada batang yang bertumbuh juga. Nah, batang ini juga mempunyai fungsi yang sangat penting bagi tumbuhan, karena batang pada tumbuhan mempunyai fungsi untuk mengangkut cadangan makanan dari daun dan menyimpannya. Nah, Bapak Sorgawi ingin agar kita menjadi dewasa dan mengembangkan karakteristik yang dimiliki Tuhan Yesus Kristus, ya. Tadi yang kita bahas pertama, kita diminta untuk menjadi seperti Tuhan, bukan diminta untuk jadi Tuhan, ya. Kita diminta untuk memiliki karakter seperti Tuhan, gitu, ya. Tetapi next, ya, untuk daun, ya, next, ya. Nah, sayangnya seringkali kita sebagai orang percaya, ya, kita itu walaupun sudah tua, sudah dewasa, ya, tetapi kita secara rohani kita masih seperti anak-anak, ya, anak-anak atau bayi rohani yang tetap dalam pakaian bayi dan sepatu bayi. Kayak tadi kita lihat di sini, kita tadi lihat gambaran anak-anak. Anak-anak tadi Jova lah, ya. Jova tadi di awal ibadah nangis, ya. Pasti ada sesuatu yang dia inginkan tapi tidak dipenuhi oleh ibunya atau dimarahi ibunya mungkin, ya. Nah, mungkin gambaran itu juga masih terjadi pada kita sebagai orang dewasa yang tidak memiliki pertumbuhan rohani yang baik. Kita akan selalu marah, merengek, merajuk, menangis, bahkan sampai ngamuk kayak Jova tadi, ya, kalau sesuatu yang tidak kita inginkan, tidak kita dapati, gitu, ya. Nah, padahal Tuhan Yesus ingin kita bertumbuh dewasa secara rohani, gitu, ya. Nah, bertumbuh dewasa secara rohani maksudnya bahwa kita tidak bisa selalu seperti anak kecil yang selalu menangis, selalu ingin disuapi, gitu, ya. Contoh misalkan belajar firman, contoh kecil misalkan belajar firman. Kalau anak kecil, kalau kita belum dewasa rohani, belajar firman pasti kita ingin ada pendeta,
ada pendeta atau kita mendengarkan YouTube, pokoknya yang penting saya bisa mendapatkan firman Tuhan dengan baik gitu ya. Tetapi kalau misalkan kita mau belajar sendiri ya, kalau misalkan kita ingin belajar lebih lagi gitu ya, kita mempunyai kedewasaan rohani, kita bisa belajar firman sendiri, kita bisa mengupas firman Tuhan sendiri dan mengetahui lebih baik lagi tentang siapa Tuhan itu dan bagaimana firman itu dengan kita belajar sendiri gitu ya. Nah, jadi semacam misalkan kita maunya hanya mendengarkan firman Tuhan dari seorang pendeta dari ini kemana-mana, tapi kita sendiri tidak mau belajar sendiri, itu kayak bayi yang disuapi terus-menerus gitu ya. Jadi tidak mau belajar sendiri, mau baca Alkitab pun nggak mau gitu, karena saya maunya dengarkan saja, tapi saya tidak mau belajar sendiri gitu. Terus kemudian juga kayak kita itu selalu apa ya, kayak misalkan anak-anak ya, anak-anak itu tidak mau apa sih namanya, memakan makanan yang keras ya. Jadi kalau ada sesuatu yang firman Tuhan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, itu marah ya, marah. Atau saya maunya yang bisa menguatkan saya saja, tetapi kalau ada firman Tuhan yang menegur, dia itu pasti marah gitu ya. Nah, harusnya tidak seperti itu ya. Nah, dari gambaran tumbuhnya sebuah tanaman itu kita juga diajarkan dalam Matius 13 ayat 6 ya. Matius 13 ayat 5 sampai 6 tentang bagaimana sebuah benih itu jatuh di tanah yang baik gitu ya. Mungkin bisa ditanyakan atau mungkin saya akan bacakan. Coba nanti Bapak Ibu coba baca di Matius 13 ayat 5 sampai 6 ya. Nah, kemudian kita mau melihat tentang beberapa tanda bertumbuh dalam Kristus ya. Kita tadi sudah belajar tentang berakar, terus kemudian kita coba tahu tentang tanda bertumbuh dalam Kristus, yaitu yang pertama mempunyai kehidupan roh. Kalau kita secara dewasa sudah bertumbuh di dalam Kristus, kita harus yang pertama mempunyai kehidupan dalam roh. Kemudian yang kedua mempunyai kehidupan penuh kasih dan persatuan. Yang ketiga mempunyai kehidupan belajar. Yang keempat mempunyai kehidupan doa. Yang pertama mempunyai kehidupan roh, yaitu bahwa kita sebagai orang percaya yang bertumbuh di dalam Tuhan, itu seharusnya kita sudah mempunyai kehidupan dalam roh, karena kuasa dan kehadiran Roh Kudus yang mengubahkan kita itu, kuasa dan kehadiran Roh Kudus itu yang akan mengubahkan kehidupan kita sebagai orang percaya ya. Karena kita kalau sudah percaya, kita sebagai anak Allah, maka kehidupan kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, barang siapa menuruti segala perintahnya, 1 Yohanes 3 ayat 4, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita ya. Jadi dengan roh itu datanglah suatu kehidupan baru, sehingga Roh Kudus akan menolak cara lama kita berpikir, bertindak, dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi kalau pada saat kita sudah bertumbuh, kita mengizinkan Roh Kudus itu hadir dalam hati kita dan kehidupan kita, kita akan selalu bisa mengerti mana yang baik dan mana yang tidak untuk kehidupan kita. Jadi Paulus menggambarkan kehidupan yang diberi kuasa oleh roh ini sebagai suatu kehidupan yang secara rohani bertumbuh dan dewasa. Kedewasaan rohani ini akan menolak perbuatan daging. Kemudian yang kedua, mempunyai kehidupan penuh kasih dan persatuan. Nah, setelah kita dewasa secara rohani, seharusnya kita sebagai orang percaya itu mempunyai kehidupan penuh kasih dan persatuan. Jadi hendaknya kita penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah,
coba kita melihat diri kita saat ini. Kalau kita sudah menganggap kita sudah bertumbuh di dalam Tuhan, kita mempunyai pertumbuhan rohani yang baik saat ini, tetapi kita masih belum bisa mempunyai sukacita, damai sejahtera, kesabaran dan kelemah lembutan dan penguasaan diri, masih harus kita pertanyakan apakah kita sudah bertumbuh betul-betul di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita mempunyai kehidupan belajar ya. Kita harus bagaimana kita memperoleh makanan rohani kita, yaitu pada dasarnya dengan mempunyai hubungan yang erat dengan Allah dan senantiasa belajar dari sabdanya. Jadi orang yang mempunyai bertumbuh di dalam Tuhan itu senantiasa mau terus-menerus belajar firman Tuhan gitu ya. Kemudian yang keempat, mempunyai kehidupan doa. Ya, jika firman Tuhan adalah roti dan makanan bagi jiwa kita, maka doa adalah nafas yang menjaga kita tetap hidup. Ya. Nah, kemudian apakah pertanyaannya, bertumbuh di dalam Kristus tidaklah susah, ya? Jika kita mau belajar dan berusaha, tetapi bagi kita semua, selama kita masih ada di dalam dunia, pasti kita berpikir kita masih ada di dalam dunia, masih banyak hal-hal yang pasti akan membuat kita menjadi susah untuk bertumbuh, ya. Tetapi sekali lagi, kalau kita terus berakar kuat dalam Tuhan, bahwa ada Tuhan yang memberikan kita keselamatan, itu akan membuat kita menjadi lebih sukacita. Istilahnya itu ungkapan syukur kita untuk kita bisa terus bertumbuh dengan sukacita. Kemudian terakhir adalah berbuah. Pohon yang menghasilkan buah merupakan tanda bahwa pohon itu hidup, bertumbuh dan sudah matang, ya. Nah, selain itu juga menyatakan jenis pohon itu, ya. Nah, ada perumpamaan tentang berbuah juga yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 13 ayat 6. Ya, Bapak Ibu bisa dikatakan di sana Tuhan Yesus mengatakan kepada pohon ara, ya, kalau nantinya Tuhan Yesus itu tidak menemukan buah pada pohon ara itu, ya, nantinya ya Tuhan akan menyampaikan tebalah pohon ini, ya, jika dia tidak berbuah lagi. Nah, jika kita bukan betul-betul bahwa Tuhan itu mengatakan perumpamaan ini untuk manusia, seharusnya kita juga berbuah juga, ya. Nah, sekarang buah merupakan tanda kehidupan, ya. Next berbuah di dalam Tuhan itu tidak sulit kalau kita hidup tinggal di dalam Kristus, ya. Ya, jadi maksudnya berbuah adalah apa? Buah merupakan tanda kehidupan. Jadi kalau buah ini berbuah, pohon itu berbuah, menandakan buah itu masih hidup. Nah, Alkitab berkata jelas, jika iman tidak disertai perbuatan, maka hakikatnya adalah mati. Nah, jika kita sudah tahu tadi tentang pertumbuhan itu harus bagaimana, tetapi kita tidak melakukannya, itu sama saja kita mati, gitu ya. Jadi contohnya misalkan kita tahu bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni, tetapi kita tidak bisa untuk mengampuni. Bukan tidak mau, tapi tidak bisa. Karena saking sakitnya sama orang ini, jengganya sama orang ini, saya nggak bisa, gitu ya. Itu berarti sama saja tidak berbuah, karena tidak melakukannya. Mak, saya tahu bisa harus mengampuni, tapi susah, tidak bisa, gitu ya. Itu sama saja iman kita tidak disertai perbuatan dan hakikatnya mati, jadi tidak berbuah, gitu ya. Kemudian buah merupakan tanda pertumbuhan. Jika kita mau menjadi orang Kristen, kita harus mau bertumbuh, menyatakan anugerah yang sudah kita terima kepada orang lain dengan mengabarkan Injil. Kalau kita sudah betul-betul percaya bahwa Tuhan itu juru selamat kita, maka tanda dari orang yang sudah berbuah itu adalah mau menyampaikan kabar baik kepada orang lain, ya, kepada orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, bahwa ini loh, saya itu sudah diselamatkan. Saya mau mengenalkan Tuhan Yesus kepada kamu, bahwa ini ada Tuhan yang menyelamatkan saya, gitu. Nah, kemudian 3, buah merupakan tanda kematangan. Ya, next, Mas. Next ada lagi.
Oke. Nah, next merupakan buah merupakan tanda kematangan. Ya, jika sebatang pohon berbuah, maka buah tidak hanya menyatakan pohon itu hidup dan bertumbuh, tetapi juga menyatakan pohon itu sudah matang. Orang yang sudah matang secara rohani itu berbuah, yaitu bisa bertanggung jawab dengan kehidupannya, gitu ya. Terus kemudian yang terakhir yang masih dua, buah merupakan tanda jenis. Kalau memang jenisnya baik, maka buahnya itu baik. Nah, Tuhan Yesus berkata, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Matius 7 ayat 16. Intinya kalau jenisnya tidak beres, maka janganlah menginginkan buahnya beres. Jadi kalau kita itu di dalam pertumbuhan kita itu tidak beres, ya, jangan harap kita bisa berbuah dengan manis dan bisa menjadi berkat buat orang yang memakan buah kita, ya. Terus kemudian buah merupakan tanda derajat hidup kita. Buah yang kita nyatakan menunjukkan sampai di mana derajat hidup kita. Peribahasa Tiongkok mengatakan dari mulut anjing tidak mungkin keluar gading. Jadi kalau kita menjadi seorang yang sudah berbuah, seharusnya dari perbuatan kita, dari apa yang kita lakukan itu menunjukkan siapa kita sebenarnya sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan dan kita menjadi buah menjadi berkat bagi orang banyak. Nah, kesimpulannya, next terakhir. Kesimpulannya berakar, bertumbuh dan berbuah adalah yang pertama suatu proses, ya, dalam kehidupan. Ya, jadi proses, ya, tidak seujug-ujug pulang dari retreat ini sudah mendapatkan materi tentang berbuah dan bertumbuh dan berbuah langsung, ya, berbuah. Itu tidak, itu membutuhkan proses setiap hari dan belajar, gitu ya. Terus kemudian membutuhkan waktu, tidak bisa satu kali lompat. Pulang dari sini nanti kalau ada orang yang masih marah-marah harus mengendalikan diri. Oh ya, saya itu tidak bisa. Nanti Pak Puji marah sama Pak Bu Anjar, kamu sudah ikut retreat kok masih marah-marah. Tidak bisa gitu ya. Tidak bisa, ya. Tetap harus memerlukan waktu dan proses. Pak Puji harus mendoakan. Pak Puji harus mendoakan. Ya, itu yang bagus. Jadi butuh waktu. Dan kemudian yang ketiga, kayak Pak Marto tahu ya, pemeliharaan perlu pemeliharaan yang cukup. Jadi sebuah pohon tanduran, ya, untuk bisa berbuah itu, kata Pak Marto, itu harus dipupuk, dirawat dengan baik, gitu ya. Jadi tidak dibiarkan saja, tetap harus ada yang memelihara. Jadi Pak Pendeta, terus kemudian hamba-hamba Tuhan lainnya yang diberi tugas untuk memelihara iman jemaat itu juga harus istilahnya pelayanan mereka harus dihargai, karena mereka yang bertugas untuk memelihara supaya kita tetap pertumbuhan kita tetap baik dan juga kita berbuah dan menjadi berkat bagi orang lain. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga ini hanya satu pertanyaan tadi, ya. Ya, nggak apa-apa. Sudah ya, jawab. Nanti Bapak Larsono dan Ibu Esterina Sartini akan mendapat berkat, ya. Ya, Bapak Ibu, terima kasih sudah menyimak, ya, walaupun mungkin masih dengan perut keroncongan, tetapi biarlah tetap masuk, ya, tetap masuk, tidak mengembara kemana-mana pikirannya, ya. Mari kita satu hati dalam doa, Mbak. Ya, mari kita satu hati di dalam doa. Kita mau berdoa untuk materi yang sudah kita dengar dan kita renungkan. Semoga materi ini tidak hanya kita dengar saja, tetapi nantinya kita mau aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kembali kami boleh diingatkan mengenai bagaimana kami harus serupa seperti Kristus, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kami yang kami boleh menyediakan waktu sejenak untuk merefresh pikiran dan hati kami sejenak untuk mendapatkan penyegaran rohani, dan sehingga biarlah apapun yang sudah kami dengarkan dari
materi pertama hingga keempat ini betul-betul kami pahami dan betul-betul kami dapat renungkan, terlebih lagi kami dapat aplikasikan di dalam kehidupan kami yang hari. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan bahwa proses berakar, bertumbuh, dan juga berbuah itu tidaklah mudah bagi kami manusia yang berdosa ini. Tapi kami percaya Tuhan, pada saat kami percaya betul dan kami mengimani betul Tuhan, bahwa pada saat kami percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan akan senantiasa membimbing kami untuk mempunyai kehidupan yang lebih baik, sehingga kami dapat berbuah menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, ini doa kami Tuhan. Biarlah kami boleh melanjutkan sesi berikutnya dengan sukacita, semuanya untuk hormat dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.